Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku bakalan ngasih tahu kalian caranya regresi data panel menggunakan Fuse. Cocok nih buat teman-teman yang lagi ngejalanin penelitian atau skripsian dengan menggunakan regresi data panel. Terus, data panel itu apa? Data panel itu adalah data gabungan antara cross-section dan time series. Terus, cross-section itu apa? Cross-section itu kayak objek. Di video kali ini, aku bakalan pakai data dari Bank Umum Syariah periode 2018 sampai 2022. Jadi, yang disebut cross-section itu Bank Umum Syariahnya, kayak Bank Muamalat, Bank Jabar Banten Syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan time series itu periodenya, yaitu 2018 sampai 2022. Yuk, simak terus. Yang pertama, kalian tentunya harus punya data panelnya terlebih dahulu. Nah, kayak gini ya, contoh data panel itu. Variabel X-nya 3 sama variabel Y-nya 1. Oh iya, karena aku pakai Fuse, jadi komanya harus kita ganti titik dulu ya, supaya bisa di copy paste. Oke, terus kita buka eFuse. Aku pakai eFuse yang 12. Ini kita X aja. Terus kita ke file. New. Nah, di work file structure type kita pilih balance panel. Terus aku pakainya yang frekuensinya annual ya, atau tahunan. Kalau kalian punya yang lain bisa disesuaikan ya. Terus start date-nya, karena aku mulainya dari 2018, berarti 2018 sampai 2022. Number of cross section, itu tuh yang ini ya. Nah, berapa banyak objek yang kalian pakai? Di sini aku pakainya 11. Terus oke. Terus kita bikin objek buat semua variabelnya ya. New object, terus kita pilih series. Name for objeknya aku pakai X1. Ini untuk X2. Besar kecilnya huruf itu disesuaikan sama kalian ya. Tapi pastiin untuk konsisten pokoknya. X3, terus objek. Ya. Oke. Terus kita bakal bikin as group. Caranya, tekan shift, terus panah bawah sampai ke Y. Terus kita klik kanan, open as group. Nah, di sini kita besarin aja, terus kita pilih edit, supaya bisa diedit ya. Terus kita ke file Excel tadi, kita copy datanya, Ctrl C, di sini bisa Ctrl V. Udah kayak gitu, kita klik edit lagi, supaya nggak ke edit-edit ya. Terus kita minimize aja. Oke, kita lanjut ke model pertama di uji regresi data panel pakai Fuse. Kita ke quick. Estimate equation, kita masukin Y, C, X1, X2, sama X3-nya. Kalau kalian punya lebih dari itu, kalian tinggal sesuaiin aja ya. Pokoknya harus dimasukin semua variabelnya. Terus kita ke panel options. Nah, model pertama ini tuh namanya CHEM, atau Common Effect Model. Jadi, effect specification-nya di cross-section-nya harus non. Periodenya juga non ya. Terus kita oke. Nah, kita copy ini. Ctrl C, oke aja. Terus kita ke Word, supaya hasil kita tadi nggak hilang-hilang. Jadi, kalian bisa paste di Word ya. Terus kita namain dulu model 1. CHEM. Kita paste di sini. Oke. Nah, kita masuk ke model kedua, yaitu FEM atau Fixed Effect Model. Kita ke Fuse lagi. Kita bisa minimize ini. Terus kita ke Quick. Estimate Equation. Equation specification-nya sama kayak tadi ya. Y, C, X1, X2, X3. Terus panel of options-nya. Karena kita model kedua, jadi kita pilih cross-section-nya yang fixed. Terus oke. Ini yes aja. Terus kita copy. Ctrl C,
Oke. Kita paste di Word. Kita pakai judul model 2. Fem. Paste deh. Nah, di antara model 1 sama 2, ada yang namanya uji chow. Uji chow ini buat ngeliat yang mana yang kita pakai, model 1 atau model 2. Oke, kita uji chow di EViews. Nah, untuk uji chow ini, pastiin kalian buka yang ininya di Fem ya. Terus kita ke View, kita ke Fix or Random Effect Testing yang redundant. Terus kita copy yang ini, Ctrl C, oke. Kita pastein di sini, uji chow antara chem dan fem. Paste. Oke. Nah, yang kita lihat tuh ini ya, probabilitas cross-section chi-square. Aku highlight pakai warna kuning ya. Nah, nilai ini, kalau misalkan lebih dari 0,05, kita pilih chem atau model ke-1. Kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 0,05, kita pilih fem atau model kedua. Nah, karena ini kurang dari 0,05, jadi kita pilih model kedua ya. Tapi, kalau kita pilih model kedua ini, kita bakalan ke model ketiga, yaitu RAM atau Random Effect Model. Jadi, kita harus ke EViews lagi, minimize aja yang ini. Terus, Quick Estimate Equation, Y, C, X1, X2, X3. Terus ke Panel Options. Nah, cross-section-nya kita pilih yang random ya. Terus oke aja. Delete, yes. Nah, di sini kita copy aja. Terus kita pastein di sini deh. Model 3. RAM. Oke. Nah, untuk ngelihat apakah kita harus pakai model kedua atau ketiga, ada yang namanya uji Houseman. Oke, kita langsung ke EViews lagi ya. Pastiin buat buka equations work file-nya di RAM. Karena ini udah RAM, jadi kita langsung view, terus ke sini, terus ke Houseman test. Nah, ini kita copy. Uji Houseman antara fem dan RAM. Nah, yang kita bakal lihat itu probabilitas cross-section random. Yang ini ya. Nilainya 0,1622. Kalau misalkan nilainya kurang dari atau sama dengan 0,05, kita pilih fem. Tapi kalau lebih dari 0,05, kita pilih RAM. Nah, kalau misalkan kita pilih RAM, kita harus uji dulu antara RAM dan chem. Nama ujinya uji LM atau Lagrange Multiplier. Kita ke EViews dulu. Nah, untuk uji LM ini, kita harus buka di chem ya, karena ini RAM. Jadi, kita buka yang chem-nya dulu. Kita minimize aja, terus quick. Terus estimate equation. Y, C, X1, X2, X3. Kita ke panel options. Pilih yang non, oke. Terus oke. Yes. Terus view. Terus ke ini, yang Lagrange. Nah, sebenarnya kita cuma butuh yang browse pagannya aja. Tapi kalau misalkan mau di copy-nya semuanya, nggak apa-apa ya. Uji LM antara RAM dan chem.
Nah, yang bakal kita lihat tuh yang both. Nilainya, kita tahu ya, nilainya 0,0000. Kalau misalkan nilainya lebih dari 0,05, kita pilih CEM. Kalau misalkan nilainya kurang dari atau sama dengan 0,05, kita pilih REM. Karena ini kurang dari 0,05, jadi kita pilih REM ya, atau model ketiga. Supaya mempermudah, aku copy ya, terus aku pindahin ke bawah. Nah, karena kita pilihnya yang REM, jadi ini tuh hasil uji regresi data panel yang teman-teman pakai buat bab 4 di skripsi, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yuk coba kita untuk interpretasikan artinya apa sih? Nah, untuk koefisien variabel C ini, jadi kalau misalkan variabel independennya 0, maka variabel dependennya bakal bernilai 0,69 sekian. Kalau untuk X1 ini, kalau misalkan X1 naik satuan, maka Y-nya akan naik 0,167623. Untuk X2 dan X3 juga begitu ya. Tapi karena nilai koefisiennya minus, jadi jika X2 atau X3 naik satu satuan, maka Y-nya akan berkurang. Senilai untuk X2 0,18 dan X3 0,003. Nah, untuk probabilitas uji T ini, kita melihat uji statistik parsial, atau bagaimana hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, bisa kita lihat ya, kalau misalkan X1 tuh nilainya 0,0419, di mana jika probabilitas uji T ini kurang dari 0,05, artinya signifikan terhadap Y angka alfa 5%, oke. Sedangkan X2 dan X3 karena lebih dari 0,05 jadi tidak signifikan ya. Terus selanjutnya kita ke F statistik. Untuk melihat uji signifikansi simultan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Kita lihat yang ini ya, probabilitas F statistik. Itu 0,216859. Di mana jika nilai probabilitas F-nya kurang dari 0,05 maka signifikan. Namun, jika lebih, maka tidak signifikan. Karena ini lebih dari 0,05, jadi secara simultan, variabel X1, X2, X3 tidak signifikan terhadap variabel Y-nya ya. Terus, R-square ini aku pakainya yang adjusted R-square ya. Kenapa? Karena yang adjusted R-square ini bakalan nunjukin nilai R-square yang lebih akurat gitu. Di sini tuh nilainya 0,028825. Artinya, 22,88 sekian persen variasi dari variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya, yaitu 97,12%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen yang kita pakai sekarang. Oke, itu dia tutorial sederhana gimana caranya regresi data panel menggunakan Fuse. Semoga teman-teman yang lagi skripsian dimudahkan ya. Dan video kali ini membantu buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like, share juga ya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.